Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah puji syukur kita hari ini masih bisa ketemu, masih dikasih kesehatan dan bisa Ibu. Dalam acara apa ini Bu? P2. Makasih banyak Ibu In sudah menyediakan tempat. Sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kalau kita coba mengulas, masih ingat nggak materi kita bahas di minggu kemarin? Berhubungan dengan apa Bu? Pertemuan. Ya baik, pertemuan menikah dan keluarga. Nah, modul yang kita bahas kemarin sama Mbak Lea itu tentang apa Ibu? Pengelolaan keuangan dan perencanaan. Baik Ibu. Allahu Akbar. Mbak, pos dulu Mbak. Bu. Ya. Kita coba flashback ya pertemuan di minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu kita bahas tentang bagaimana kita mengatur keuangan. Jadi jangan sampai ada istilah besar pasak daripada tiang. Nah, ketika lebih besar pasak daripada tiang, apa yang harus kita lakukan Bu? Kalau uang tidak cukup, kira-kira kayak gitu. Nah, ternyata bisa saja Ibu ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi di keluarga kita. Dan ketika hal-hal yang tidak terjadi di keluarga kita itu misal, Bu, kalau misalnya punya banyak uang lebih ditabung nggak Bu? Ketika misalnya nanti ada kejadian-kejadian tertentu dan uang tabungan kita tidak cukup, apa yang harus kita lakukan Ibu? Terpaksa mencari tempat pinjaman. Terpaksa mencari tempat Pinjaman. Nah, ketika harus terpaksa mencari tempat pinjaman, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya Ibu yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini sebelum meminjam. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu, yang harus kita lakukan adalah untuk apa sebenarnya kita meminjam. Oke, sederhananya sebaiknya meminjam itu hanya untuk memenuhi yang namanya kebutuhan, bukan keinginan. Atau boleh juga kita meminjam, tapi itu adalah untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Produktif itu misalnya kita mau buat usaha, kira-kira seperti itu. Kemudian sebelum kita meminjam, hal yang harus kita pertimbangkan juga, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Misal, jika tadi kalau misalnya punya uang lebih, menabung ya Bu ya? Nah, kalau misalnya jika ada tabungan, kita gunakan tabungan terlebih dahulu sebelum meminjam. Jadi meminjam itu adalah alternatif terakhir. Kemudian pertimbangan berikutnya, berapa besar kita perlu meminjam. Nah, kadang-kadang kita sering sekali, apa bahasa kita itu Bu? Meminjam melebihi dari kebutuhan. Ya Bu ya, jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Contoh sederhananya Bu, kita adalah buruh harian lepas misal, kita jualan nih, keuntungan kita misalnya cuma 50.000 dan Ibu memaksakan meminjam uang yang pengembalian per harinya 100.000 misal, itu melebihi dari kebutuhan. Kemudian kebutuhan kita tuh minjem itu apa? Misal mohon maaf anak kita sakit misal, berapa kebutuhan yang kita butuhkan? Kalau kita hanya butuh 200.000, ya pinjam 200.000. Jangan melebihi itu. Itu ya Bu ya. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini harus kita pikirkan Bu. Kalau kita nak minjam, cak mau caranya kita balikan. Kira-kira kayak gitu. Jadi sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan. Misal kita ini sifatnya buruh harian lepas nih, ada pemasukannya tiap hari. Berarti kita bakal memikirkan bagaimana pengembalian uang pinjaman kita. Bisa sifatnya harian, bisa sifatnya mingguan. Kalau kita karyawan, misalnya kita karyawan toko nih, karyawan di warung, pasar misal, kita gajiannya tiap bulan. Berarti kita harus memikirkan ya bagaimana kita nanti mengembalikan pinjaman itu di tiap bulan. Kemudian
kemanakah kita dapat meminjam. Ini penting sekali. Nah, kadang-kadang kita tidak membanding-bandingkan. Yang harus kita lakukan sebenarnya membanding-bandingkan tempat meminjamnya itu. Bandingkanlah tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian paling murah. Itu yang penting, Ibu ya. Jadi emang harus kita pertimbangkan. Nah, di sini ada beberapa tempat atau beberapa alternatif kita untuk meminjam. Ya, jadi misalnya di sini ada beberapa sumber. Kita coba analisis satu-satu dan nanti terakhir baru kita simpulkan. Ternyata lebih baik itu minjamnya kemana? Kira-kira kayak gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama sumber itu ada sumber saudara. Tempat meminjamnya saudara atau kerabat terdekat. Itu pilihan pertama. Nanti kita lihat apa keuntungannya dan apa kelebihannya. Kemudian tempat yang kedua di sini rentenir. Oh itu ya. Makanya kita coba dulu beberapa alternatif. Ya, rentenir ini mohon maaf Ibu termasuklah bank beli. Kalau beli Ibu operasi hari. Oke, kemudian yang ketiga bisa juga kelompok simpan pinjam. Bisa ibu-ibu PKK, arisan PKH dan lain-lainnya. Oke, kemudian sumber yang keempat itu yang bisa juga koperasi simpan pinjam. Oke, yang terakhir ada yang namanya bank pasar. Baik, kita coba analisis satu-satu ya Bu ya. Misalnya dari prosesnya dulu. Kalau saudara itu biasanya mudah, tapi belum tentu mau minjam. Ya, jadi itu kalau misalnya kelebihannya kalau minjam di keluarga, biasanya mudah, tapi belum tentu dapat. Kalau rentenir, mudah, pasti mudah. Kalau kelompok simpan pinjam itu biasanya mudah juga. Asal masih ada uang tersedia. Oke. Kemudian kalau misalnya koperasi simpan pinjam, nah koperasi simpan pinjam ini cenderung agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena kita harus mengisi formulir. Kemudian kita juga harus melampirkan dokumen-dokumen lain. Ya Bu ya. Nah kalau bank pasar juga biasanya juga rumit. Kenapa? Karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, kemudian penilaian lebih ketat. Nah kadang-kadang kita mau minjamnya berapa, nanti dia ngasihnya berapa, kira-kira seperti itu. Nah kemudian ini kolom yang kedua, perlu jaminan kah atau tidak, kira-kira kayak gitu. Nah kalau saudara biasanya tidak perlu jaminan. Kalau rentenir ini pasti tidak. Oke, cukup foto KTP. Oke. Kecuali dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah yang banyak, biasanya baru melampirkan yang namanya berkas. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kalau kelompok simpan pinjam biasanya ya tergantung kesepakatan kelompok. Oke. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam juga kayak gitu. Perlu juga biasanya umumnya kendaraan bermotor, BPKB misalnya, kalau ada akta tanah, kira-kira kayak gitu. Kalau bank pasar juga sama, umumnya akta tanah, akta rumah, BPKB dan lain-lainnya. Itu Bu ya. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Kalau saudara, ya biasanya ada batas maksimal. Ya tergantung kemampuan pemberi utang. Kalau itu kan dibeli dapat enggak ya Bu. Kira-kira kayak gitu. Nah kalau rentenir tidak. Berarti yang rentenir itu mudah dulu ya Bu ya. Kayak gitu ya. Oke. Kalau kelompok arisan itu biasanya tergantung kesiapan kelompok. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam juga tergantung apa sih, tergantung aturan yang berlaku. Kalau bank pasar juga tergantung nilai jaminan yang diberi. Kemudian bunga atau modal atau total pengembalian tinggi. Oke, biasanya kalau saudara itu rendah. Oke. Kadang-kadang tidak berguna. Kalau rentenir tadi Bu, tinggi sekali. Kalau kelompok arisan itu cenderung rendah. Kalau koperasi cenderung rendah.
Kalau bank pasar cenderung tinggi. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita perhitungkan juga ada periodenya. Periode pengembaliannya, kalau misalnya sahabat itu atau saudara itu bisa disesuaikan. Ya, kemudian kalau rentenir tidak harus sesuai dengan ketentuan. Oke Bu ya. Kemudian kalau kelompok bisa disesuaikan. Koperasi simpan pinjam tidak. Kalau bank pasar juga tidak. Jadi sebelum meminjam, intinya kita harus mempertimbangkan dulu tempat-tempatnya. Kita coba pilih alternatifnya. Catat alternatifnya yang mana yang paling memungkinkan tempat kita meminjam. Syarat pertama kita cari yang pengembaliannya paling rendah. Itu yang utama. Oke. Kemudian yang kedua, syarat yang kita lakukan apa Ibu? Kita usahakan setelah yang cenderung rendah, pengembaliannya bisa kita sesuaikan dengan pemasukan kita. Misalnya kita bisa bayarnya per bulan, kita cari yang bisa bayarnya per bulan. Oke ya Bu ya? Oke. Nah, kenapa kita perlu menyeleksi ini? Jangan sampai nanti kita melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang. Biasanya efek dari tukang meminjam itu seperti itu. Karena kita tidak sesuai dengan kemampuan kita hanya melakukan gali lubang tutup lubang. Makanya kalau tidak mau terjerat ke hal yang itu, apa yang kita perlu lakukan Ibu? Mengelola keuangan yang tepat. Saya kasih kesimpulannya Ibu ya. Saya kasih kesimpulannya, intinya bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga. Yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Bu, bapaknya diajak diskusi. Bapaknya diajak diskusi, mana kita pilah tadi, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Jadi biar sama. Kalau sama satu frekuensi nanti enak bahasnya. Itu ya Bu ya. Setelah diskusi dan kita sudah tahu bagaimana apa yang harus dikeluarkan dan apa yang harus dimasukkan, baik kemudian berikutnya biasakan menabung dengan disiplin. Oke, kita biasakan nabung dengan disiplin. Bu, ini nabung itu perlu ada uang sisa atau dari awal itu? Kalau bisa dari awal, karena biasanya tidak ada uang sisa. Ya Bu ya. Oke, kemudian yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Pokoknya kalau itu berhubungan dengan kebutuhan, boleh kita berhutang. Tapi kalau itu berhubungan dengan keinginan, kita stop dulu. Baik, itu Ibu ya. Cukup jelas Ibu? Jelas ya. Saya pikir itu saya pikir itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga kita habis ini bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik. Saya Median Mondo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But I still stay.